Just show her a little. Revolusi Industri 5.0, perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi global telah membawa perubahan besar dengan cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Setelah dunia memasuki revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan otomatis, digitalisasi, dan penggunaan teknologi cerdas, kini muncul konsep revolusi industri 5.0 atau Society 5.0. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat menghindari perubahan ini. Justru Indonesia dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, efisien, efektif, untuk meningkatkan industri, tetapi juga menyelesaikan permasalahan sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian revolusi industri teknologi 5.0. Revolusi industri 5.0 atau society adalah konsep masyarakat masa depan yang mengidentifikasi teknologi canggih dengan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Jepang sebagai respon terhadap dampak negatif revolusi industri 4.0, seperti pengangguran akibat otomatisasi dan kesenjangan sosial. Perbedaan industri 4.0 dan 5.0. Industri 4.0 fokus pada efisiensi, otomatisasi, dan mesin. Industri 5.0 fokus pada manusia sebagai pusat teknologi dan human centered. Teknologi tidak dapat menjadi tujuan utama, melakukan alat untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi utama dalam era 5.0. Beberapa teknologi kunci dalam Society 5.0 antara lain. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI, membantu analisis data dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah Internet of Things atau OT, menghubungkan perangkat untuk data real-time atau real time. Yang ketiga adalah big data, itu mengelola data besar untuk kebijakan dan layanan publik. Yang keempat adalah cloud computing, itu adalah menyimpan dan mengelola data secara efisien. Yang kelima adalah robotika dan otomatisasi, bekerja berdampingan dengan manusia. Di Indonesia, teknologi ini mulai diterapkan secara bertahap di berbagai sektor. 4. Implementasi teknologi 5.0 di Indonesia. A. Peran pemerintah. Peran pemerintah Indonesia mendorong transformasi menuju Society 5.0 melalui 1. Sistem pemerintah berbasis elektronik. 2. Digitalisasi layanan publik atau EKTP, pajak online, dan BPJS. 3. Program Smart City. 4. Pengembangan infrastruktur digital nasional. Tujuan utama adalah menciptakan pemerintah yang transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, banyak UMKM menghadapi keterbatasan akses teknologi, pemasaran, dan modal. Dalam konteks revolusi industri 5.0 atau 5.0, teknologi dimanfaatkan untuk memberdayakan pelaku UMKM, bukan menggantikan peran manusia. Beberapa penerapan teknologi di UMKM, seperti AI untuk analisis tren pasar, platform e-commerce dan media sosial, sistem pembayaran digital yang berbasis seperti QRIS, teknologi desain produksi semi otomatis. Contohnya adalah UMKM batik dan kerajinan tangan yang menggunakan teknologi digital untuk pemasaran global, namun tetap mempertahankan produksi manual yang bernilai seni tinggi. Dampak penerapan. 1. Meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. 2. Memperluas pasar hingga internasional. 3. Melestarikan budaya lokal. 4. Menciptakan lapangan kerja yang berbasis kreativitas. Analisis perspektif. Kasus ini menunjukkan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat pendukung manusia, bukan pengganti. Nilai kemanusiaan, kreativitas, dan budaya tetapi menjadi pusat kegiatan ekonomi. 4. Studi kasus. Teknologi 5.0 dalam bidang kesehatan di Indonesia. Latar belakang kasus. Indonesia memiliki tantangan geografis yang luas sehingga akses layanan kesehatan belum merata. Revolusi industri 5.0 mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4.2. Implementasi teknologi. 1. AI untuk deteksi dini penyakit. 2. Sistem rekam medis
digital. Dampak sosial. 1. Akses kesehatan lebih merata. 2. Mengurangi biaya dan waktu layanan. 3. Meningkatkan kualitas diagnosis. 4. Membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Analisis perspektif 5.0. Teknologi tidak menggantikan dokter, tetapi mendukung keputusan medis. Interaksi manusia tetapi menjadi elemen utama dalam pelayanan kesehatan. Pemaparan industri 5.0 dalam perspektif mancanegara. Perkembangan industri global saat ini telah memasuki fase baru yang dikenal sebagai industri 5.0. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang berfokus pada otomatisasi, digitalisasi, dan efisiensi produksi. Industri 5.0 menegakkan kolaborasi antara manusia dan teknologi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan nilai kemanusiaan. Konsep industri 5.0 berkembang sebagai respon atas dampak negatif revolusi industri 4.0 di berbagai negara, seperti meningkatkan pengangguran akibat otomatisasi, dehumanisasi tenaga kerja, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, banyak negara maju mulai mengarahkan kebijakan industrinya menuju pendekatan yang lebih human-centered. Konsep dasar industri 5.0 di tingkat global. Industri 5.0 secara global yaitu memiliki beberapa prinsip utama yaitu 1. Human-centric. Manusia tetap menjadi pusat aktivitas industri. 2. Sustainability industri. Industri harus ramah, lingkungan, dan berkelanjutan. 3. Resiliensi. Industri mampu bertahan terhadap krisis global. Teknologi yang digunakan meliputi artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, Robot Collaborative atau Cobot, dan Cyber Physical System yang bekerja berdampingan dengan manusia. Studi kasus Jepang Society 5.0 sebagai fondasi industri masa depan. Jepang merupakan negara pelopor konsep Society 5.0 yang menjadi dasar pengembangan industri 5.0. Jepang menghadapi tantangan serius berupa 1. Populasi menua, 2. Menurunnya jumlah tenaga kerja produktif, 3. Tingginya biaya sosial dan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Jepang mengembangkan Society 5.0 yang mengintegrasikan teknologi digital dengan kehidupan manusia secara harmonis. Implementasi industri 5.0. Dalam sektor industri, Jepang menerapkan 1. Robot kolaboratif yang bekerja berdamping dengan manusia. 2. AI sebagai sistem mendukung keputusan, bukan mengganti manusia. 3. Smart factory yang fleksibel dan berorientasi pada keselamatan pekerja. Contoh di industri manufaktur otomotif, robot digunakan untuk pekerjaan berat dan berisiko, sementara manusia fokus pada pengawasan inovasi dan pengambilan keputusan. Dampak implementasi. Yang pertama ada produktivitas meningkat tanpa menghilangkan tenaga kerja. Lingkungan kerja menjadi lebih aman, kualitas hidup bekerja meningkat. Yang kedua ada analisis perspektif 5.0. Jepang berhasil menunjukkan bahwa teknologi dapat memperkuat peran manusia, bukan menggantikannya. Nilai kemanusiaan dan berkelanjutan menjadi inti kebijakan industri. Sekian materi yang telah kami paparkan tadi. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.